Shalom, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini saling membangun dalam menantikan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dalam nats khotbah ini Rasul Paulus memberitahu jemaat Tesalonika bahwa tidak perlu dan tidak ada gunanya mencari tahu kapan persisnya Kristus akan datang. Sudah pasti bahwa Kristus akan datang dan ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan untuk kedatangannya. Tetapi tidak perlu Rasul Paulus menulis tentang ini, dan karena itu ia tidak mendapat wahyu untuk itu. Karena itu ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dalam hal ini Rasul Paulus memberitahu mereka bahwa kedatangan Kristus akan terjadi secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan bagi kebanyakan orang. Dan inilah yang sudah mereka ketahui atau bisa mereka ketahui secara sempurna, karena Tuhan kita sendiri sudah mengatakannya dalam Matius 24 ayat 44, Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Seperti halnya pencuri biasanya datang pada malam yang sunyi senyap, ketika orang tidak curiga, seperti itulah mengejutkannya hari Tuhan nanti. Begitu tiba-tiba dan mengejutkan kemunculannya nanti. Mengetahui hal ini akan jauh lebih bermanfaat daripada mengetahui waktu persisnya, karena hal ini akan menggugah kita untuk berjaga-jaga, supaya kita siap sedia kapan saja Dia datang. Rasul Paulus juga memberitahu mereka tentang mengerikannya kedatangan Kristus nanti bagi orang-orang fasik. Mereka akan menghadapi kebinasaan pada hari Tuhan. Allah yang benar akan membawa kehancuran ke atas musuh-musuhnya dan musuh-musuh umatnya. Dan kebinasaan mereka ini akan terjadi secara menyeluruh dan sehabis-habisnya. Dan juga kebinasaan mereka akan terjadi secara tiba-tiba. Kehancuran mereka akan mendatangi dan menimpa mereka ketika mereka merasa aman-aman dan bergembira, ketika mereka berkata di dalam hati, semuanya damai dan aman,
ketika mereka mengimpikan kebahagiaan dan menyenangkan diri dengan memanjakan angan-angan atau indera jasmani secara sia-sia, dan sama sekali tidak berpikir akan datang kehancuran, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin pada waktu yang ditentukan memang, tetapi mungkin tidak diharapkan dan tidak pula dikhawatirkan akan datang pada saat itu. Kehancuran mereka juga tidak akan bisa dihindari. Mereka pasti tidak akan luput. Tidak akan ada tempat di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Tidak ada tempat untuk berlindung dari badai. Tidak pula ada keteduhan untuk bernaung dari panas yang akan membakar habis orang-orang fasik. Akan tetapi di dalam ayat 4-5, Paulus memberitahu mereka betapa akan menyenangkannya hari itu bagi orang-orang benar. Mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Mereka adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dalam keadaan yang membahagiakan inilah jemaat Tesalonika berada pada waktu itu. Dan ini juga berlaku bagi semua orang Kristen yang sejati. Mereka tidak berada dalam dosa dan ketidaktahuan seperti bangsa-bangsa kafir. Dahulu mereka adalah kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah terang di dalam Tuhan. Mereka dikaruniai pewahyuan ilahi tentang perkara-perkara yang tak terlihat dan kekal, khususnya tentang kedatangan Kristus dan apa yang diakibatkannya. Mereka adalah anak-anak siang, sebab bintang fajar telah terbit atas mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan ajaran kafir, tidak pula di bawah bayang-bayang hukum Taurat, melainkan di bawah Injil yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Keuntungan mereka yang besar oleh karena hal ini, bahwa hari itu tidak tiba-tiba mendatangi mereka seperti pencuri. Bagi mereka ini akan menjadi waktu kelegaan di hadapan Tuhan, dan bagi mereka yang menantikan Dia, Ia akan menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan, dan akan datang kepada mereka sebagai sahabat pada siang hari, bukan sebagai pencuri pada malam hari. Saudara-saudari sekalian, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maka dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Dua kewajiban ini berbeda, tetapi saling berhubungan. Sebab selama kita dikepung oleh begitu banyak godaan untuk melampiaskan amarah dan lepas kendali, kita tidak bisa tetap sadar, kecuali kita berjaga-jaga. Dan kecuali kita tetap sadar, kita tidak akan bisa berjaga-jaga dalam waktu lama. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita tidak boleh merasa aman dan menjadi lalai, tidak pula memanjakan kemalasan dan kelambanan rohani. Kita tidak boleh lengah, tetapi harus terus-menerus berjaga-jaga melawan dosa dan godaan untuk berdosa. Bagi orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, mereka selalu berada dalam keadaan suasana malam hari. Mereka tidak sadar akan adanya bahaya, karena itu mereka tidur. Mereka tidak sadar akan kewajiban mereka, karena itu mereka mabuk. Orang-orang Kristen tidak pantas berbuat demikian. Untuk bersenjata lengkap serta waspada, untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini penting supaya kita bisa sadar bagaimana mestinya dan supaya kita dipersiapkan untuk hari Tuhan. Karena musuh-musuh rohani kita banyak, kuat dan jahat, maka dari itu kita perlu mempersenjatai diri kita sendiri melawan godaan-godaan mereka dengan mengenakan baju jirah rohani untuk menjaga hati dan ketopong rohani untuk menjaga kepala. Dan senjata rohani ini terdiri atas 3 anugerah agung yang dimiliki orang Kristen, yaitu iman, kasih, dan pengharapan keselamatan. Kita harus hidup oleh iman, maka ini akan membuat kita tetap berjaga-jaga dan sadar. Iman akan menjadi benteng pertahanan kita yang terbaik melawan segala serangan musuh-musuh kita. Hati kita haruslah berkobar-kobar oleh kasih, dan ini juga akan menjadi benteng pertahanan kita. Kita harus menjadikan keselamatan sebagai harapan kita, dan harus mempunyai harapan yang hidup untuk mendapatkan keselamatan itu. Harapan yang baik akan kehidupan kekal ini,
yang dilakukan melalui anugerah akan menjadi ketopong untuk melindungi kepala dan mencegah kita supaya tidak tercemar oleh kesenangan-kesenangan dosa yang hanya sementara sifatnya. Harapan-harapan kita harus didasarkan pada ketetapan Allah, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, atau entah kita hidup atau mati, sebab mati hanyalah tidur bagi orang-orang percaya, kita hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup dalam persatuan dan kemuliaan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dalam ayat 11, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika terhadap orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain. Orang-orang seperti itu harus saling menasihati dan membangun satu sama lain. Mereka harus menghibur atau menasihati diri mereka sendiri dan satu sama lain. Mereka harus membangun satu sama lain dengan mengejar apa yang berguna untuk saling membangun. Karena orang-orang Kristen adalah batu-batu hidup yang tersusun bersama-sama untuk membangun rumah rohani. Mereka harus berusaha mengedepankan kebaikan seluruh jemaat dengan memajukan pekerjaan anugerah dalam diri satu sama lain. Dan sudah menjadi kewajiban setiap dari kita untuk mengusahakan apa yang berguna untuk membangun orang-orang yang bergaul dengan kita, untuk menyenangkan hati semua orang, untuk kepentingan mereka yang sesungguhnya. Kita harus berbagi pengetahuan dan pengalaman kita satu terhadap yang lain. Kita harus bergabung bersama-sama dalam doa dan puji-pujian. Kita harus memberikan teladan yang baik di hadapan satu sama lain, terutama mereka yang hidup dalam lingkungan dan keluarga yang sama. Mereka wajib menghibur dan membangun satu sama lain. Inilah lingkungan dan sarana terbaik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan jemaat, dan begitu juga masyarakat. Orang-orang yang saling berhubungan dekat dan saling mengasihi mempunyai kesempatan paling besar, dan dengan demikian kewajiban paling besar untuk melakukan kebaikan ini satu terhadap yang lain. Inilah yang dilakukan jemaat Tesalonika, seperti yang memang dilakukan mereka, dan inilah yang dinasihatkan kepada mereka untuk terus mereka lakukan dan semakin bertumbuh di dalamnya. Mereka yang telah melakukan apa yang baik diberi nasihat-nasihat lagi, supaya mereka lebih jauh tergugah untuk berbuat baik, berbuat kebaikan lebih lagi, dan meneruskan apa yang mereka lakukan itu. Saudara-saudari sekalian, Kristus pasti akan datang kembali di saat yang tepat bagi Allah. Oleh sebab itu, melalui nats khotbah ini kita diajak supaya saling membangun dalam menantikan Tuhan, tidak saling membiarkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelek-jelekkan dalam kekurangan dan kesalahan yang ada, melainkan menasihati saudara kita yang melakukan kesalahan tersebut, dan kita pun yang dinasihati harus dapat menerima nasihat tersebut, karena nasihat itu akan menghidupkan kita supaya tidak semakin jatuh ke dalam dunia kejahatan. Dan begitu pula kita yang telah memberikan nasihat kepada teman-teman kita, jikalau kita melakukan kesalahan di suatu waktu, lalu kita dinasihati teman-teman kita tersebut, kita juga harus menerima itu. Disitulah kita tampak dibangun dan saling membangun sebagai orang Kristen. Marilah kita tetap hidup kudus dalam terang, berjaga-jaga sambil berdoa dan bekerja, serta saling membangun dalam iman, kasih, dan pengharapan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam penantian kami akan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.